Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami kali ini mau bikin yang seger-seger. Ini namanya es Yakult gel. Bikinnya gampang banget, rasanya seger, ada kecutnya. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian tambahkan 1 bungkus bubuk jeli atau setara 15 gram. Untuk rasa bebas aja ya, sesuai selera. Kemudian tambahkan 90 gram gula pasir. Kita aduk sebentar. Lalu tambahkan 700 ml air. Kemudian ini kita aduk dulu, dipastikan tidak ada gumpalan bubuk jelinya ya, supaya nanti teksturnya halus. Nah, setelah tidak ada yang menggumpal, kemudian kita masak dengan api sedang, lalu sambil terus diaduk. Setelah mendidih, tambahkan 2 tetes pewarna, ini opsional aja. Setelah mendidih seperti ini, kemudian bisa kita angkat dan kita aduk dulu ya, supaya uapnya keluar, kurang lebih 1 menit. Kemudian masukkan fruity acidnya, kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tuang ke cetakan yang sudah dibasahi dengan air matang, lalu kita tunggu sampai set atau mengeras. Nah, setelah set atau mengeras seperti ini, kita sisihkan dulu. Jadi untuk jelinya saya menggunakan 3 rasa ya, anggur, melon, dan mangga. Semuanya juga sudah set. Kemudian ini bisa kita potong-potong seperti ini. Untuk ukurannya bebas aja, di sini saya potong kecil-kecil seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah kita potong semuanya. Kemudian kita sisihkan dulu. Siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 1 liter susu cair full cream. Untuk merek teman-teman bebas aja, gunakan merek apa aja. Lalu tambahkan 1 kaleng susu kental manis. Tapi di sini saya tidak semuakan ya, saya sisakan sedikit karena takut terlalu manis. Lalu ini kita aduk sebentar dan tambahkan 10 botol Yakult. Nah, jika sudah ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Kemudian kita siapkan standing pouch, untuk ukurannya 10 x 17,6. Lalu kita masukkan jelinya atau Nutrijel. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Dan untuk satu resep ini kurang lebih jadi 17 ya. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Alhamdulillah, es Yakult gelnya sudah jadi. Ini sangat cocok banget ya buat ide jualan saat Ramadan nanti, dan bisa dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000 juga sudah untung banyak ya. Untuk rasa dijamin enak dan seger banget. Ada rasa kecutnya dari Yakult, dan untuk jelinya atau Nutrijelnya juga beragam ya rasanya. Ada kecutnya juga. Yang pasti ini seger banget, bisa buat ide jualan saat Ramadan nanti. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur mami kali ini mau bikin es cincau susu. Ini seger banget ya, bisa buat ide jualan atau untuk menu takjil nanti saat bulan puasa. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan 2 sendok makan biji selasih, kemudian tambahkan 300 ml air panas. Ini kita rendam sampai mengembang. Nah, setelah mengembang, kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci, tambahkan 1 bungkus bubuk jeli, lalu tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir disesuaikan selera aja untuk tingkat kemanisannya. Kemudian tambahkan 700 ml air, dan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada gumpalan bubuk jelinya. Lalu kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih. Nah, setelah mendidih boleh kita angkat. Kemudian tuang ke cetakan yang sudah dibasahi dengan sedikit air matang. Lalu ini kita tunggu sampai set atau mengeras. Nah, setelah set kemudian bisa kita keluarkan dari cetakannya. Sebelumnya kita selipkan dengan tusuk gigi ya supaya mudah melepaskannya. Lalu kita potong-potong sesuai selera. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja. Dan untuk cara memotongnya boleh lakukan dengan cara seperti ini atau menggunakan pisau biasa aja, atau boleh juga diparut dengan parutan keju. Oh ya, sekalian mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian kita sisihkan. Siapkan wadah yang lebih besar, tambahkan 1 liter susu cair full cream. Lalu tambahkan secukupnya susu kental manis. Jadi ini disesuaikan aja ya untuk tingkat kemanisannya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lalu siapkan plastik standing pot seperti ini. Kemudian kita isikan cincaunya. Lalu kita isikan dengan biji selasih yang sudah kita rendam tadi. Lakukan hal yang sama sampai seluruhnya terisi ya. Jika sudah, kemudian kita isi dengan susunya yang sudah kita campur dengan susu kental manis. Ini secukupnya aja. Jika mau ditambah dengan es batu, untuk susunya sebaiknya setengah aja dan ditambah susu kental manis ya supaya lebih manis. Untuk satu resep ini menghasilkan 7 standing pots dengan isi penuh seperti ini. Dan untuk susunya masih sisa ya. Karena di sini saya menggunakan susu full tanpa menggunakan air. Jadi ini dijual dengan harga 8.000 sampai 10.000 masih untung ya. Jika teman-teman menginginkan hasilnya lebih banyak dari ini, bisa dicampur dengan sedikit air. Jadi disesuaikan aja. Alhamdulillah es susu cincaunya sudah jadi. Gimana, mudah banget ya cara bikinnya. Ini rasanya seger banget, creamy karena ada susunya. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Dapur Mami kali ini mau bikin dessert ala Thailand.
Jadi ini hampir seperti kolak tapi menggunakan air kelapa, jadi seger banget. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip. Ikuti langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar dan ayakan. Lalu tambahkan 150 gram tepung ketan. Ini kita ayak. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu 50 ml jus pandan atau endapan daun pandan. Boleh diganti dengan pasta pandan atau pewarna lainnya sesuai selera. Lalu tambahkan 70 ml air panas. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kita ulen menggunakan tangan sampai konsistensi adonannya bisa dibentuk ya. Jadi tidak terlalu lembek atau tidak terlalu keras juga. Jika terlalu lembek boleh ditambahkan dengan tepung ketannya, atau sebaliknya jika terlalu keras boleh ditambahkan dengan sedikit air. Jadi seperti ini ya konsistensi adonannya. Kemudian kita bentuk, kita ambil secubit-secubit seperti ini. Untuk beratnya ini kurang lebih 5 gram. Kemudian siapkan garpu, kita bentuk seperti ini. Selain menggunakan garpu, bisa juga menggunakan alat yang seperti ini ya. Oh ya, supaya tidak lengket, untuk garpu atau alatnya ini bisa dioles dengan sedikit minyak ya. Jadi untuk candilnya ini teman-teman bebas, boleh bentuk bulat aja atau bulat lonjong atau seperti ini, bebas aja. Supaya bentuknya agak memanjang, ini bisa kita giling memanjang dulu baru kita letakkan di alatnya seperti ini. Untuk bentuknya bebas aja ya, sesuai selera aja. Nah, jika sudah saatnya kita rebus. Sebelumnya didihkan air. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan candilnya. Kemudian kita tutup, kita tunggu sampai mendidih dan candilnya mengapung. Setelah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang. Kemudian siapkan air matang dan es batu. Lalu kita saring seperti ini dan kita masukkan ke air esnya. Tujuannya candilnya supaya tidak saling menempel. Nah, jika sudah ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 400 gram kolang-kaling yang sudah dicuci bersih. Kemudian didihkan air, ini kita masukkan, kita tunggu sampai mendidih lagi. Jadi ini tujuannya supaya menghilangkan bau yang tidak enak ya. Nah, setelah mendidih kemudian bisa kita angkat, kita buang airnya. Kemudian kita masak lagi, tambahkan dengan sedikit air secukupnya aja. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisan sesuai selera aja, boleh ditambah lagi. Lalu saya tambahkan dengan pewarna oranye, ini opsional aja ya, sesuai selera aja, teman-teman boleh tidak pakai. Kemudian kita masak sampai airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci, tambahkan 1 liter air kelapa muda. Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir. Tapi di sini saya kurangi ya untuk gulanya, untuk gula sesuai selera aja. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 130 ml santan instan atau setara dengan 2 saset. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan daging kelapa muda. Jadi ini dari 2 daging kelapa muda yang diserut. Lalu kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih kemudian kita masukkan candilnya.
Kita tunggu sampai mendidih lagi. Setelah mendidih kemudian bisa kita angkat. Kemudian jika mau dijual ini bisa kita kemas menggunakan gelas plastik atau tin wall seperti ini. Oh ya, saran saya jika mau dijual untuk kolang-kaling sebaiknya warna putih aja ya, karena nanti lama-kelamaan dia akan luntur warnanya. Nah, alhamdulillah ya, dessert ala Thailandnya sudah jadi. Jadi ini enak banget, seger banget, apalagi dimakannya saat dingin. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin es bongko khas Pontianak dengan gula merah. Ini rasanya seger banget, bisa buat ide jualan saat puasa nanti ya. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, kita masak 700 ml air. Setelah mendidih kemudian tambahkan 70 gram sagu mutiara. Ini kita tunggu sampai mendidih dulu ya. Terhitung setelah mendidih, kemudian kita masak selama 5 menit. Setelah 5 menit kemudian matikan kompornya. Ini masih belum matang ya, kemudian kita tunggu sampai kurang lebih 30 menit, jangan dibuka. Setelah 30 menit ini masih mentah ya, kemudian kita aduk sebentar, lalu kita nyalakan kompornya dan kita masak selama 7 menit, terhitung setelah mendidih seperti ini. Di sini saya tambahkan dengan pewarna makanan ya, opsional aja. Nah, setelah mendidih seperti ini kemudian kita tutup. Kita masak selama 7 menit. Setelah 7 menit kemudian kita matikan kompornya. Dan ini masih mentah juga ya, kita tutup dulu, kita tunggu kurang lebih 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, ini sudah bening ya, sudah matang. Jadi metode ini untuk menghemat gas ya, metode 5, 30, 7, 30. Kemudian ini kita bilas dengan air matang seperti ini, tujuannya supaya lendirnya hilang. Lalu ini kita sisihkan dulu, kemudian siapkan panci dan ayakkan, tambahkan 100 gram tepung hon kue. Ini kita ayak dulu. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 100 ml jus pandan. Jadi ini dari 10 lembar daun pandan dan 7 lembar daun suji yang ukuran besar. Kemudian tambahkan 65 ml santan instan. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai meletup-letup dan mendidih seperti ini. Nah, seperti ini sudah cukup matang ya, kemudian bisa kita angkat dan kita pindahkan ke cetakan. Lalu kita tunggu sampai set atau mengeras. Nah, setelah set dan mengeras seperti ini, kemudian bisa kita keluarkan dari cetakannya, lalu kita potong-potong.
Untuk ukurannya bebas aja ya, sesuai selera aja. Di sini saya akan potong kecil-kecil aja. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Setelah kita potong-potong semuanya, kemudian ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan panci, tambahkan 200 gram gula merah, lalu 150 ml air, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai gulanya larut. Nah, setelah gulanya larut, kemudian bisa kita angkat dan kita saring. Kemudian kita tuang ke pancinya tadi. Lalu tambahkan 130 ml santan instan atau setara dengan 2 saset, setengah sendok teh garam, dan 500 ml air. Kemudian ini kita aduk, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, setelah mendidih seperti ini, kemudian bisa kita angkat. Setelah kuah gula merahnya dingin, ini bisa kita kemas menggunakan plastik es mambo secukupnya aja. Untuk pelengkapnya bisa gunakan buah nangka yang dipotong kecil, tapi di sini saya tidak ada, jadi saya ganti dengan tape singkong. Kemudian siapkan tin wol seperti ini, untuk ukuran nanti saya akan lampirkan ya. Kemudian kita susun seperti ini, untuk urutannya bebas aja. Oh ya, untuk barang yang saya pakai atau produk yang saya pakai nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi box di bawah video ini. Nah, jika untuk dijual susunannya seperti ini, tapi jika untuk dikonsumsi sendiri ini bisa kita campur semuanya ya, jadi satu. Alhamdulillah, es bungko khas Pontianak dengan kuah gula merahnya sudah jadi. Ini rasanya seger banget, apalagi ditambah dengan es batu, jadi makin seger ya. Cocok banget buat nanti ide jualan takjil saat bulan puasa nanti. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini menginspirasi dan bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.